Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara selanjutnya yaitu kolom ini atau yang akan disampaikan oleh Ustaz Basudara kepada Ustaz Basudara untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda Meger Cefer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berkenan memberikan karunia yang agung, yang besar kepada kita berupa diberi kesempatan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Dan alhamdulillah pula bertepatan hari ini tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro, Bapak Ibu. Hari yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin, bersejarah juga bagi para kaum klenik, karena 1 Syuro ya sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, kedua yang kita juga perlu sampaikan, semoga rahmat salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita suri tauladan kita habibuna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tanglet menika di antara kita yang hafal 12 bulan Hijriah sinten mriki? Bibar Muharram napa, Bu? Pak? Bibar Muharram bulan apa? Safar. Bibar Safar? Bibar Safar? Oke. Jumadil Rabiul Awal. Bibar Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lajeng Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, lajeng Sya'ban, lajeng Ramadan, lajeng Syawal, lajeng Zulqa'dah, Zulhijjah. Anak-anak muda sekarang mungkin bisa jadi belum hafal ya. Yang sepuh-sepuh hafal tapi kadang kemudian hitungannya jauh gitu. Muharram, Safar, mulut, silih mulut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah ironi yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Nek Januari, Februari, Maret hafal ngelotok ya, tapi Muharram, Safar, gitu ya, Rabiul Awal dan seterusnya tidak tahu. Padahal harusnya seorang muslim itu lebih hafal penghitungan kalender Hijriah dibandingkan dengan kalender Masehi. Terus nama terus sekalian. Nah, makanya kali ini kita akan coba membandingkan antara penghitungan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Bapak Ibu, wonten sing ngertos mboten? Penghitungan kalender Hijriah itu latar belakangnya kenapa bulan pertamanya Januari, kenapa Februari bulan kedua, kenapa ketiga Maret,
terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wonten sing kertas? Kalau kita tahu, Bu, jadinya kita miris sebenarnya. Kenapa? Karena pertama, awal mulanya penghitungan Masehi itu, bulan Masehi itu awal mulanya hanya 10 bulan. Awal mulanya 10 bulan. Dimulai dari bulan Maret dulu. Januari, Februari itu adalah tambahan. Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan ini adalah nama dewa semua. March itu adalah dewa perang katanya. Ya, kalau Juni itu Junius, ya, dewanya anak muda. Ada tabungan Junius ya sekalian ya. Nah, itu anak muda. Kemudian Meius, Mei gitu ya. Itu juga apa namanya? Dewanya perempuan. Nah, kemudian ada yang berikutnya lagi itu adalah Julius, Juli dan Agustus. Itu adalah nama bulan diambil dari penguasa Romawi waktu itu. Jadi ngapunten nggih, nek saniki presidennya misalkan Jokowi ya. Nah, pas kemudian berkuasa, aku tulung dijadikan nama jeneng bulan gitu kira-kira gitu. Jadi muncullah nama bulan namanya Jokowi misalnya gitu. Waktu itu juga begitu Bapak sekalian. Pesen aku jaluk tulung dijadikan nama bulan gitu. Jadilah Juli karena itu adalah nama penguasanya namanya Julius. Kemudian Agustus juga penguasa berikutnya gitu kan. Agustinus gitu kan, Agustus. Nah, kemudian Juni, Juli, Agustus. Nah, September, Oktober, November, Desember itu kan itu adalah artinya 7. Sep itu 7. Okto itu 8. Septe itu adalah 9. Apa namanya? Des itu desimal ya. Des itu adalah 10. Nah, 7, 8, 9, 10. Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Tapi sekarang Des itu bukan 10 kan, Bu, Pak? Gimana? 12. Sep 11. Apalagi tadi? Okto 10. Ya harusnya 8. Septe harusnya 7 tapi 9. Kok bisa begitu? Enggak konsisten kan? Padahal sebenarnya itu awal mulanya itu adalah 7, 8, 9, 10. Jadi ceritanya setelah mereka mengetahui kekeliruannya mereka, loh kok bulannya mau 10 ya? Kudune rolas. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Islam itu bulannya 12 dan Islam itu ketika menghitung hitungannya 12 bulan itu adalah berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalam surat At-Taubah ayat 36 Bapak Ibu. Itu disebutkan bahwasanya bulan itu adalah 12 jumlahnya. Dan dalam Islam itu ada 4 bulan dalam ayat Al-Quran disebutkan yang diharamkan. Namanya ada 4 bulan berturut-turut dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, terus ada lagi bulan bulan yang berikutnya adalah Safar, bukan bulan Safar, sebelum Sya'ban itu bulan apa? Rajab. Itu 4 bulan haram. Belum tambah lagi ada 1 bulan yaitu bulan Ramadan. Itu yang kemudian disebutkan dalam hadis. Nah, bulan-bulan yang lainnya kalau Islam itu adalah dihitung berdasarkan atau disebut berdasarkan kebiasaan kaum Arab waktu itu. Jadi seperti misalnya atau kebiasaan atau musim di tanah Arab waktu itu. Jadi seperti misalkan bulan Safar itu dimana kebiasaannya pada Safar bepergian, ya gitu kan. Kemudian ada bulan Muharram itu bulan yang disucikan. Bulan Rabiul Awal itu bulan musim semi pertama.
Kemudian Rabiul Akhir, musim semi kedua. Jumadil Awal itu musim kering pertama, Jumadil Akhir musim kering kedua gitu. Luar biasa kan? Jadi ini ada dasarnya dan melihat kemudian kejadian alam. Tapi mohon maaf Bapak sekalian, kalau dibandingkan dengan tadi kira-kira jenengan bisa menilai ya? Penghitungan bulan dalam Masehi itu asal, bahkan kemudian mengandung kesirikan karena menyebut istilah nama dewa. Kan syirik nih Bapak sekalian. Nah, belum lagi ditambah karena mereka sadar bahwasannya ternyata penghitungan bulan itu seharusnya 12, sementara mereka baru 10. Baru kemudian ditambahlah jadi 2. Tambah 2 lagi yaitu Januari, Februari itu tambahan. Dan Januari, Februari ini juga nama dewa. Januari itu dewa bermuka 2. Gitu ya. Dewa bermuka 2. Kalau Februari itu kalau nggak salah dewa dewa kehancuran atau bagaimana gitu. Sehingga kemudian kalau setiap tanggal 1 Januari itu kita memperingatinya tuh memperingati dewa bermuka 2. Bapak Ibu sekalian, kira-kira jenengan bisa menilai Pak? Kalau kita kemudian terlalu gandrung dengan penghitungan Januari, Februari, Maret, tetapi sementara kemudian kita melupakan Muharram, Safar dan seterusnya, maka sesungguhnya kebalik. Saya tidak dalam rangka kemudian mari kita tinggalkan begitu saja ya, tidak. Tetapi dalam artian kita harus mulai berpikir dan bangga betapa Islam itu gimana Bapak? Islam itu sangat kaya dan luar biasa. Setiap penghitungan waktu itu adalah ada maknanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam banyak ayat ya. Dan dalam banyak surat itu Allah bersumpah demi waktu, gimana ya? Wal asr, demi waktu. Kemudian wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian apa lagi? Wad duha, demi waktu duha. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb kita, Tuhan kita yang melindungi waktu falak, waktu subuh. Bapak Ibu sekalian, luar biasa betul. Kenapa? Karena setiap perputaran waktunya dalam Islam itu sangat luar biasa. Mari kita lihat. Ini tadi kan baru perbedaan antara penyebutan nama bulan ya, Ibu sekalian ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya gitu. Penghitungan Masehi itu memang ada dasar kejadian alamnya, memang ada. Tetapi hitungannya adalah tahunan. Masehi itu dihitung berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi itu mengelilingi matahari sambil berputar, Pak. Satu kali putaran itu 24 jam, gitu kan? Muter gitu ya, seperti ini. Dan itu berputaran dari bumi dari sini sampai sini lagi, itu 1 tahun. 1 tahun itu 365 hari lebih 2 jam kurang dikit. Kira-kira gitu. Jadi tidak persis 365 hari, jadi 365 hari, lebih dikit. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, perhitungan dalam bulan Masehi itu yang penting pokoknya 1 tahun harus totalnya 365 hari. Nah, sehingga yang terjadi adalah dalam 1 bulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Dan khusus bulan Februari atau Januari ya, Februari itu di tahun-tahun kabisat, yaitu di setiap 4 tahun sekali, itu kadang 29, kadang 28. Jadi ibaratnya pun dolanan hitung-hitungan angka, Bapak. Jadi sing penting setahun 365 hari. Nanti sing giliran 31 hari yang monggo sopo, sing giliran 31 hari monggo sopo. Pokoknya 365 hari dibagi 12 itu nanti ada yang 31, ada yang 30. Tapi ada 1 bulan loh nanti yang kadang 29, kadang 28. Nah, yang dikorbankan adalah Januari. Atau kalau nggak salah Februari, saya agak lupa. Itu ya sekalian. Kalau bahasa mudahnya itu mung dolanan angka, Bapak Ibu. Tidak ada
kejadian alam untuk menentukan tanggal 1 itu kapan, tanggal 15 kapan, tanggal 31 kapan, tanggal 30 kapan. Itu harus sekalian. Tapi kalau dalam perhitungan Islam, itu kan penghitungannya berdasarkan kejadian alam, bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi itu juga 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kejadiannya bulan mengelilingi bumi, maka kita bisa mengetahui kapan tanggal 1 tanpa harus melihat jam. Dan kapan tanggal 15 tanpa harus melihat jam. Tapi melihat alam semesta. Dengan melihat bulan. Betul loh sekalian? Jadi kalau ada punggung bulan alias hilal kelihatan di waktu maghrib, maka itu berarti tanggal 1. Oke, sekalian ya. Apalagi kalau yang paling gampang itu, kalau kita bisa melihat bulan bulat purnama, berarti itu tanggal kita 15. Tapi saya tanya Bapak Ibu bisa nggak kalau tanpa melihat kalender tanggal 1 di bulan Januari kapan? Bisa nggak? Bisa betul? Nggak bisa. Jadi kalau seandainya percetakan sudah tidak ada lagi, gitu kan, sehingga tidak dimunculkan lagi kalender dan tidak ada lagi handphone, tidak ada televisi, tidak ada jam, maka semua bingung kapan tanggal 1 Januari, kapan tanggal 1 Februari, kapan tanggal 1 Maret, semuanya bingung. Tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena nggak bisa melihat alam masalahnya. Paham maksudnya Bapak sekalian? Tapi kalau Islam itu tanpa ada kalender pun ibaratnya cukup melihat bulan kita bisa tahu ini tanggal berapa. Hebat atau betul Islam? Luar biasa kan ya? Itu. Terus yang berikutnya lagi, kejadian alam dalam Islam itu, perubahan hari dalam Islam itu kapan, Bu? Perubahan hari dalam Islam kapan? Waktu maghrib. Waktu maghrib itu kenapa perubahan hari? Kenapa? Karena waktu maghrib itu adalah waktu terbenamnya matahari dan datangnya malam. Maka adzanlah maghrib gitu sekalian ya. Nah, ketika kemudian terbenam matahari, itu kan kejadian alam tuh. Maka kita tahu itu perubahan hari. Jadi seperti misalkan tanggal 1 Muharram itu dimulai pada maghrib pada saat tadi malam. Tuh. Tapi kalau penanggalan Masehi itu tanggal 1-nya mulai kapan, Bu, Pak? Tanggal 1 Masehi mulainya kapan? Tanggal 1-nya di bulan Masehi jam 00. Jadi harus menggunakan apa? Harus menggunakan jam, gitu betul. Seandainya tidak ada jam, maka perubahan harinya nggak bisa ditentukan. Padahal jam itu harus ada baterai, gitu betul. Harus ada listrik, gitu betul. Padahal kemudian para ahli mengatakan suatu saat ketika nanti listrik habis sudah tidak ada. Dan itulah terjadinya kiamat, gitu kan. Sebentar lagi terjadi kiamat. Handphone tidak ada, bahan bakar tidak ada, gitu kan. Maka kemudian jam sudah tidak ada pasti. Dan pada saat tidak ada jam, tidak bisa menentukan jam penanggalan atau perubahan hari itu nggak bisa. Berarti Islam lagi-lagi luar biasa, gimana Pak? Oke, itu dalam hal masalah penghitungan hari. Masya Allah. Maka kemudian kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena Islam itu telah disetting sedemikian rupa dahsyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi. Nah, ini kita akan semakin bangga lagi. Ternyata Islam itu dalam setiap harinya saja selalu dibimbing dengan perintah-perintah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari setiap hal waktunya saja, di setiap harinya saja atau setiap bulannya saja, kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi kita selalu menjadi sangat dekat dengan Allah gara-gara melihat alam, melihat kejadian siang, malam, bumi, langit, bulan, itu selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian sehari-hari sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nah, sehingga ada yang namanya ditambah lagi dengan kita itu ada waktu sholat duhur. Gitu kan? 24 jam itu diingatkan dengan ritme ibadah, minimal ada sholat 5 waktu. Ketika terbit fajar, maka ada waktu subuh. Gitu kan sekalian. Ketika matahari di tengah-tengah di atas, maka kemudian ada waktu duhur. Gitu kan? Ketika ada matahari terbit, itu ada waktu maghrib. Sebelum matahari terbit, kira-kira sekitar 2 jam, itu kemudian atau 1,5 jam ada waktu asar. Setelah matahari terbit, kira-kira sekitar 1 jam, itu ada waktu isya. Masya Allah. Dan setelah diteliti ternyata penghitungan waktu itu ada kaitannya dengan ritme kesehatan manusia, Bapak Ibu. Ada ritme kesehatan manusia. Saya baru mempelajari ternyata ritme makan seorang manusia itu yang bagus itu makan malam maksimal di waktu isya atau ba'da isya sedikit atau sebelum isya. Jadi ada rumus 7-1-7 Bapak Ibu. Kalau sarapan itu baiknya jam 7, terus nanti makan siang jam 1, terus makan malam jam 7 malam. Nanti kalau lebih makannya di atas jam 7 malam itu dipastikan akan menjadikan tubuh menjadi tidak sehat. Teman-teman sekalian. Dan luar biasa. Itu semua waktunya adalah waktu-waktu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 7 adalah waktu duha. Jam 1 adalah masih dalam waktu apa Bu, Pak? Waktu duhur. Kemudian jam 7 malam itu adalah waktu isya. Masya Allah. Nah, terus berikutnya lagi. Dalam sehari semalamnya ada sepertiga malam terakhir, di mana waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, ke langit bumi beserta juga malaikat untuk mengetahui siapa yang bangun untuk sholat tahajud dan kemudian mengampuni setiap dosa-dosanya, mengabulkan setiap permintaannya, mengabulkan pula setiap doanya. Masya Allah. Itu luar biasanya Islam. Belum lagi ada penghitungan hari. Hari dalam Islam itu Ahad, 1, Wahid. Isnin, hari Senin. 2, hari kedua. Salasa, hari Selasa. Arba'atun, hari Rabu. Khamsatun, hari Kamis, hari kelima. Teman-teman sekalian. Nah, terus tambah lagi yang berikutnya Jumat, itu hari yang disebutkan dalam hadis. Karena hari yang diberkahi, gitu kan? Hari rayanya umat Islam. Sabtu itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi waktu itu, dan waktu itu Yahudi juga sebagai orang yang Muslim waktu itu. Teman-teman sekalian, Sabtu. Nah, jadi ada sejarahnya. Sementara kemudian, mohon maaf Bapak sekalian, penghitungan hari di Masehi itu ikut-ikutan Islam. Cuman ada sedikit diganti, yang Ahad diganti Minggu. Kita lebih mudah mengatakan Minggu atau Ahad? Sering mudahnya mengatakan Minggu, padahal yang paling pas bagi seorang Muslim itu Ahad. Sekalian ya. Yang paling itu adalah Ahad, bukan Minggu, Pak. Minggu itu adalah bikinan sana gitu. Sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ini. Setiap bulannya dalam kalender Islam itu kadang ada hadis yang menyebutkannya, yang di mana di dalamnya ada keutamaan-keutamaannya. Di samping itu ada yang namanya kejadian atau peristiwa yang bersejarah yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Contoh misalkan 4 bulan haram tadi ya, dan ada hadisnya. Kemarin kita melakukan di bulan yang kemarin Zulhijjah. Ada keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah. Di samping ada peristiwa haji, betul Pak? Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin ashr, gitu kan. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Hari yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oh, sampai kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an begitu sekali. Masya Allah. Itu bulan dalam Islam. Setelah Zulhijjah itu ada Muharram. Muharram itu peristiwa pergantian tahun yang diperingati untuk memperingati 1446 tahun yang lalu telah terjadi hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi setiap bulannya itu selalu ada peristiwa yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tapi saya tanya Pak kepada Bapak Ibu sekalian, setiap bulannya di bulan Januari, Februari, Maret meningkatkan ketakwaan nggak? Kayaknya nggak ada peringatan apapun yang membuat kita itu tambah iman, kecuali 17 Agustus dan 10 November hari pahlawan. Apalagi Pak? Atau mungkin hari kesaktian Pancasila. Itu pun lokal hanya Indonesia Pak. Gimana? Coba. Ini luar biasa loh Islam itu. Setiap bulannya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap harinya selalu diingatkan akan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sampun nonton unjuan walaupun daharannya mungkin masih proses gitu. Nonton daharan tuh? Apa unjuan Pak? Nonton daharan ya? Sampun ibu-ibu sampun. Monggo kita kita rahapi ya. Minum dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus asal usul kenapa diperingati tahun baru Islam dan kenapa Muharram itu sebagai bulan pertamanya tahun Islam, tahun Hijriah. Jadi, ngeten, di dalam Islam pun sampai kepemimpinannya Umar bin Khattab itu kisahnya itu belum bisa ditentukan bulan pertamanya itu bulan yang mana? Ya, apakah Zulhijjah, apa Zulqa'dah, apa Ramadan, apa Syawal, gitu ya. Itu kemudian belum disepakati. Nah, karena administrasi kenegaraan waktu itu yang pimpinan negaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan orangnya rapi, manajemennya bagus gitu kan. Nah, kemudian beliau menginstruksikan untuk melakukan pembahasan, melakukan pembahasan bulan pertamanya itu bulan apa dan tahun pertamanya tahun kapan. Ya. Maka kemudian akhirnya disepakati, awalnya usulannya ada 3 Bapak Ibu. Tahun pertamanya itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW wafat, atau tahun pertamanya di mana Nabi Muhammad SAW itu lahir, atau yang ketiga tahun pertamanya di mana Nabi Muhammad SAW itu hijrah. Nah, semua kemudian mengarah kepada kesepakatan hijrahnya Nabi itu dijadikan tonggak tahun pertama. Kenapa bukan lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi? Karena dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh perubahan terhadap dunia hingga hari kiamat itu disebabkan karena pengaruh hijrahnya Nabi. Nanti kita akan sebutkan kenapa kok hijrah Nabi itu sangat berpengaruh. Kita akan coba sedikit sampaikan kisah singkatnya. Nah, dan kenapa Muharram itu bulan pertama? Karena peristiwa hijrah itu dimulai
dengan baiat para sahabat untuk melakukan hijrah dan untuk memulai penyampaian dakwah di Madinah itu di akhir bulan Zulhijjah, dan memulai untuk melakukan gerakan dakwah mempersiapkan hijrah 6 bulan berikutnya. Kan hijrahnya Nabi itu kan di bulan Rabiul Awal, 3 bulan berikutnya ya, itu adalah di bulan Muharram. Nah, maka kemudian bulan pertamanya itu adalah bulan Muharram. Kira-kira gitu sekali. Sehingga kesimpulannya itu, kenapa ada tahun sekarang 1446 Hijriah? Itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah 1446 tahun yang lalu Nabi hijrah. 1446 tahun yang lalu Nabi hijrah. Bapak Ibu, tahu nggak apa efek perubahan hijrah bagi umat Islam? Yang mohon maaf Bu, dalam pengajian-pengajian Muharram yang sering dikupas itu adalah hijrah itu adalah berpindah dari baik menjadi lebih baik, atau dari kurang baik menjadi baik, atau dari tidak baik menjadi baik. Padahal sebenarnya bukan hanya itu, yang paling inti itu adalah perubahan politik, Bapak Ibu. Perubahan politik sebenarnya. Terutama kemudian jumlah kaum muslimin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam sejarah disebutkan Nabi itu kan berdakwah sejak Nabi dinobatkan menjadi Nabi. Sejak Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Nabi di usia 40 tahun. Dan Nabi berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Nah, selama 13 tahun itu Nabi itu baru bisa merekrut kaum muslimin yang jumlah kaum musliminnya itu sekitar 100 orang. Berapa tahun tadi? 13 tahun. Nah, selama 13 tahun Nabi melakukan dakwah tapi hanya dapat 100 tahun. Dan semakin terpepet Nabi itu dalam gerakan dakwahnya ketika Nabi ditinggal oleh siapa? Abu Thalib pamannya, kemudian berlanjut ditinggal oleh Siti Khadijah istrinya. Sementara 2 orang ini adalah orang yang sangat berjasa dalam membackingi dakwahnya Nabi. Abu Thalib itu adalah ketua suku atau ketua Bani Hashim, pimpinan Bani Hashim, atau kemudian trah yang paling berpengaruh di Quraisy waktu itu. Nah, sehingga kemudian orang-orang mau menghalang-halangi dakwah itu mikir-mikir. Kenapa? Karena ada Abu Thalib pamannya Nabi gitu. Dan kemudian Siti Khadijah adalah orang yang kaya di Quraisy, di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti biasa Pak, kalau di kampung itu ada orang kaya, itu kan segan gitu. Karena membiayai ini, biaya donatur ini, donatur itu gitu kan. Itu mau ngusir saja susah gitu kan. Nah, karena Siti Khadijah adalah orang kaya, maka kemudian orang pada segan mau mengganggu Nabi. Nah, karena dua-duanya itu sudah tidak ada, maka kemudian gerakan dakwahnya Nabi semakin terpepet, terpojok. Nah, karena semakin terpojok, akhirnya Nabi berpikir ulang gimana caranya untuk supaya mencari penyampaian dakwah tempat yang baru. Karena di Mekah itu sudah mentok, kira-kira gitu. Sehingga kemudian Nabi berpikir harus hijrah. Nah, maka muncullah ada dua nama tempat sebelum kota Madinah. Apa itu? Ada Habasyah atau Ethiopia. Ada lagi Taif. Nabi pernah mengutus para sahabat ke Ethiopia. Kemudian Nabi juga pernah berhijrah ke mana Bu, Pak? Ke Taif gitu kan, tapi kemudian enggak berhasil. Kemudian Nabi pernah mengalami sebuah kejadian yang sangat luar biasa, sampai tidak bisa makan minum dengan gampang. Kenapa? Karena di embargo ekonomi. Nabi juga pernah tidak mendapatkan wahyu selama 3 bulan. Sehingga kemudian itu dijadikan Amul Azni, hari berkabungnya Nabi, setelah Nabi ditinggal wafat oleh pamannya dan istrinya. Kemudian setelah itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, setelah ada peristiwa Isra Mi'raj, ada yang namanya
beberapa bulan kemudian terjadi hijrahnya Nabi. Nah, setelah peristiwa hijrah Nabi itu, Ibu sekalian, 3 tahun setelah hijrah saja, jumlah kaum muslimin yang tadinya 100 itu sudah langsung 3.000. 10 tahun berikutnya setelah peristiwa hijrah, itu jumlah kaum musliminnya sudah langsung jumlahnya melesat menjadi 200.000. Masya Allah. Tadi 13 tahun 100 orang. 10 tahun langsung 200.000. Masya Allah. Dan sekarang kaum muslimin di dunia ini ada berapa? Ada yang tahu nggak? Jumlahnya kaum muslimin di dunia itu sekarang 2 miliar. Dan itu diyakini karena pertumbuhannya berawal dari hijrahnya Nabi 1446 tahun yang lalu. Niki dugi jabitan Bu. Sampun cekap ya kata saya. Oke, sampai syuruk niki sampun memancing waktu syuruk. Ngoten nggih. Wonten sing bari taklat mboten? Mboten enten nggih. Oke, selak adem. Sotonipun, soto ngerti nggih. Oke. Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Itu perbedaan antara Masehi dan Hijriah dan luar biasa. Kita semakin meningkat keimanan kita, semoga di bulan Muharram ini, dan insya Allah ada satu puasa sunnah di bulan Muharram, yaitu bulan tanggal kita bukan tanggal 10 ya, 10 Muharram. Dan kalau mau menambahkan itu hari Tasu'a untuk menselisih atau menjadi pembeda dengan puasanya orang Yahudi gitu kan, maka kita bisa menambahkan di tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya atau 9, 10, 11 boleh kayak gitu ya. Nanti silakan, itu salah satu puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang semoga membawa manfaat untuk untuk acara selanjutnya yaitu hari pemilihan pertama untuk pada acara ini adalah 532.500 rupiah. Pemilihan kedua yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2024. Acara ini adalah